Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Dorcas Daud, dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau sumber pengharapan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Saya percaya Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sukacita, damai sejahtera, diberkati, sehat terus. Karena Yesus Kristus telah berkorban untuk kita supaya hidup kita mengalami penebusan oleh karena darahnya. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang yang baru. Baik, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, kesempatan dan waktu yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami mau menerima dengan sebaik-baiknya telinga, hati, konsentrasi kami tertuju kepadamu. Karena Engkaulah guru kami yang sejati, Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami bisa menangkap, mencerna dengan baik dan tidak salah pengertian. Karena firman itu sangat penting bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemurahan Allah Bapa di dalam pemberian Yesus Kristus untuk menebus hidup kita adalah sangat luar biasa. Dan yang melalui Yesus kita mengalami kemurahan sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Mendapat jaminan ketika kita harus menjalani kehidupan di dunia ini, maupun kita nanti kalau sudah meninggalkan dunia, kita tetap mendapatkan jaminan yang pasti. Nah, jadi demi kemurahan Allah yang begitu luar biasa, firman ini menasihatkan kita supaya kita sebagai orang-orang Kristen bukan hanya sekedar beragama, bukan hanya sekedar bergereja, bukan hanya sekedar memiliki Alkitab, atau bukan sekedar kita adalah keturunan orang Kristen sehingga kita harus menjadi orang Kristen. Bukan, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena unsur mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan itu adalah merupakan ibadah kita yang sejati. Jadi kekristenan kita harus ditandai dengan ibadah yang sejati. Yang pertama, ibadah sejati itu adalah persembahkan tubuhmu. Selama ini tubuhmu hanya dipakai untuk apa? Hal-hal yang sekuler saja. Sehingga kalau engkau mengerjakan hal sekuler begitu bersemangat. Apalagi kalau hal yang sekuler itu mendatangkan uang, atau bahkan tubuhmu dipakai untuk melakukan dosa. Nah, sekarang harus mulai mengalami perubahan. Tubuhmu yang terdiri dari anggota-anggota tubuh, persembahkan anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Dan ibadah yang sejati harus rela memberikan tubuh kita sebagai persembahan hidup. Dalam arti persembahan hidup itu adalah kita harus mengalami pergerakan sesuai dengan pimpinan roh, gerakan roh yang dinamis, sehingga kita bertumbuh, kita berakar, dan kita menghasilkan buah. Kita jangan menjadi orang Kristen yang stagnan, orang Kristen yang hanya taunya aku kalau mati masuk surga. It's okay, itu kebenaran yang hakiki. Tetapi hidup kita harus ditandai bahwa kita orang-orang beribadah dengan ibadah yang sejati. Karena kita
Mempersembahkan tubuh kita yang hidup artinya kita menjadi orang Kristen yang mau bertumbuh dengan sehat, punya iman yang sehat, punya kehidupan yang menyenangkan hati Allah dan menyenangkan hati orang lain, menghasilkan buah yang baik, sehingga buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Buah yang membuat orang lain mengalami kebaikan-kebaikan kita. Nah, kudus adalah hidup yang takut akan Tuhan, sehingga efeknya hidup kita mau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan yang ketiga adalah berkenan di hadapan Allah. Berkenan itu adalah menyenangkan hati Allah. Apakah kita sebagai orang Kristen sudah punya motivasi hidup kita harus menyenangkan hati Dia? Atau selama ini kita menjadi orang Kristen masih egois? Segala sesuatu harus menyenangkan hati saya dan saya. Keluarga saya harus menyenangkan hati saya. Orang tua saya harus menyenangkan hati saya. Anak-anak saya harus menyenangkan hati saya. Gembala saya harus menyenangkan hati saya. Saudara seiman saya harus menyenangkan hati saya. Saudara-saudara kandung keluarga saya harus menyenangkan hati saya. Pekerjaan harus menyenangkan hati saya. Termasuk Tuhan harus selalu menyenangkan hati saya. Tuhan memang selalu menyenangkan hati kita. Kalau kita tidak merasa disenangkan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak menyenangkan kita, tetapi kita keluar dari jalurnya Tuhan. Nah, kita hanya menuntut orang lain menyenangkan hati kita, tapi kita lupa bahwa sebagai orang Kristen harus punya ibadah yang sejati, yaitu hal yang kedua, menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan menyenangkan hati kita, tidak kurang-kurang, sekotor apapun, sejelek apapun, sedosa apapun engkau, kalau engkau datang kembali kepada Tuhan dan meminta ampun, Dia akan menyucikan dan menguduskan Anda dari segala dosa dan kejahatan. Karena Yesus sudah terlanjur mati sebagai orang terkutuk, supaya kita dibebaskan dari kutuk-kutuk, sehingga kita sekarang hidup dalam berkat-Nya, dalam anugerah-Nya yang melimpah-limpah. Jadi carilah perkenan Tuhan. Roh Kudus akan membawa engkau memasuki jalur atau jalan-jalan atau kehidupan seperti ini, sehingga engkau hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Tanpa terasa engkau mengalami perubahan, dan yang dilihat adalah nyata perubahan itu terjadi. Sebagai apa? Sebagai orang Kristen yang sudah menjadi ciptaan baru. Inilah kehidupan yang baru. Nah, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, jelas sekali itu bagaimana kita bisa menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus mengalami perubahan. Perubahan budi kita membuat tingkah laku kita berubah, membuat kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari berubah, membuat perkataan-perkataan berubah, membuat motivasi hidup kita berubah, membuat visi hidup kita berubah, membuat karakter kita berubah, membuat tujuan hidup kita berubah, dan berubah menjadi apa? Segala sesuatunya baru di dalam Kristus. Kita harus hidup dalam kondisi yang baru. Harus rela meninggalkan kehidupanmu yang lama, manusia lamamu, yang egois, yang serakah, yang dikuasai hawa nafsu, kedagingan, yang penuh dengan tipu muslihat, yang penuh dengan kemarahan,
yang penuh dengan mudah kecewa, mudah kecil hati, mudah putus asa, mudah sakit hati, mudah rapuh, mudah berpikir negatif, iri hati, dan sebagainya. Itu manusia lama yang sudah harus kita tinggalkan dan kita kuburkan di dalam baptisan air. Karena baptisan air juga menunjukkan bahwa kita rela dibunuh mati dari manusia lama dengan segala tabiat dosanya, kutuk-kutuknya, dan dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus. Dan ketika kita keluar dari baptisan air, kita harus yakin dan kita percaya, aku sekarang hidup sebagai manusia yang baru. Orang-orang kerajaan Allah yang betul-betul new creation, manusia ciptaan baru dari Yesus. Dan tingkah laku, perkataan, kehidupan kita, segala sesuatunya bisa terlihat. Yang baru sudah muncul karena memang yang terang sudah datang, yang gelap sudah harus ditinggalkan, yang lama harus dikuburkan. Itu bisa terlihat orang lain yang baru sudah terbit di dalam dia. Nah, bagaimana kita bisa menjadi tidak serupa dengan dunia ini? Kita akan menelaah lebih lanjut pada minggu-minggu berikutnya, karena semuanya itu menyangkut tanah hati kita. Dan mengapa kita perlu hidup seperti Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Banyak orang Kristen hanya jatuh kepada yang baik, kehendak Allah yang baik. Kalau membunuh dosa tidak membunuh lagi, dan sebagainya. Atau hanya jatuh kepada yang berkenan. Kita ngotot kalau sudah punya keinginan kita, sehingga Tuhan mau tidak mau menyetujui. Tapi akhirnya ketika gagal, kita menanggung risikonya. Tapi yang kehendaki oleh kerajaan Allah adalah yang sempurna. Kita melakukan, kita memutuskan, kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang sempurna. Sehingga seluruh surga mendukung kita, dan Tuhan menanggung segala risikonya. Tapi kalau kita masuk kepada kehendak Allah yang sempurna, tidak akan pernah gagal. Dan Roh Kudus dengan sukacita dan dinamis akan menuntun kita kepada jalan-jalannya, sehingga kita tidak tersesat, tidak salah pilih, tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Dia. Saudara, sering kita melihat begitu banyak orang-orang Kristen yang sudah terlihat buahnya. Dari buah pertobatannya nampak ada perubahan, perbedaan. Dari keburukan-keburukan tingkah lakunya masa lalu, sekarang tingkah lakunya sudah cukup baik. Dari buah rohnya, karakternya juga banyak mengalami perubahan. Buah pelayanannya, dia mulai sekarang mau hidup itu untuk Kristus. Walaupun baru sekedar senang bersaksi tentang Tuhan, senang berbicara tentang firman, namun buah-buah itu mulai nampak, dan hidupnya mulai jadi berkat untuk orang lain, karena dia tidak menjadi orang egois lagi. Nah, ini adalah awal daripada hidup yang baru di dalam Kristus. Harus nyata perubahannya. Tapi banyak juga kita temukan orang-orang Kristen yang tidak terlihat sama sekali perubahannya. Dia bilang sudah bertobat pada Yesus, saya orang Kristen, tapi tidak ada tanda-tanda kekristenan yang menyertainya. Apalagi berbuah yang baik. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Hal ini salah satunya disebabkan oleh tanah hati
setiap kita mengalami perbedaan-perbedaan. Yang pertama, kalau kita membaca dalam Matius 13 ayat yang keempat dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saya mengajak Anda semuanya membayangkan ada seorang penabur, di mana penabur itu dia menaburkan benih, dan semua penabur berharap dia bisa panen atau dia bisa menuai, karena dia melihat hasil daripada taburan itu tumbuh berakar dan menghasilkan buah. Tapi ada kalanya penabur ini tidak mendapatkan semuanya itu. Dia tidak lihat atau dia juga tidak temukan hasil daripada taburannya. Mengapa? Karena ternyata benihnya tertabur di pinggir jalan. Baru saja ditabur, burung-burung sudah mematokinya, memakannya sampai habis. Nah, tanah hati seperti ini adalah menggambarkan orang Kristen yang seperti ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kelihatannya orang Kristen mendengar ketika dia beribadah, mendengar khotbah. Kelihatannya dia memberikan telinga untuk mendengar seseorang yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Tapi isi firman atau isi khotbah itu tidak bisa dia mengerti dengan baik. Dan mengapa dia tidak bisa mengerti dengan baik, sementara beberapa orang Kristen yang lain bisa menangkap, mengerti dengan baik? Pikirannya belum mau mengalami pembaharuan. Yang berseliweran di dalam otaknya hal-hal yang duniawi. Itu sebabnya kalau diajak berbincang-bincang tentang hal-hal yang terjadi di dunia atau perkara-perkara duniawi yang lain, cepat sekali menangkap. Perkara-perkara kehidupan kedagingan, cepat sekali mengerti. Kehidupan duniawi yang lain, cepat sekali memahami. Tetapi kalau firman yang ditaburkan, firman yang dibaca, firman yang didengar, dia tidak bisa mengerti. Tanah hatinya itu seperti tanah di pinggir jalan karena pikirannya dipenuhi dengan roh-roh dunia. Itu sebabnya saya sampaikan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, harus mengalami pembaharuan, perubahan di dalam cara berpikirmu. Bahkan termasuk isi-isi di dalam pikiranmu. Jangan dijejali dengan hal-hal dari duniawi. Hal dari dunia akan bisa kita taklukkan, kita kuasai, bahkan kita menangkan ketika pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang baru di dalam Kristus. Jadi pada akhirnya pikirannya tidak bisa menangkap dengan baik tentang hal-hal kerajaan Allah, tentang hal rohani. Bahkan mungkin tanpa sadar orang ini berprinsip, yalah memang kalau secara rohani idealis sekali, yalah memang harusnya begitu, tapi kan kita hidup di dunia. Ya memang itu firman bagus. Atau bahkan
kelihatannya matanya terbuka, telinganya mendengar, tapi tidak ada satupun firman yang masuk tertanam dalam pikirannya. Karena itu tadi pikirannya dijejali oleh hal-hal yang dari dunia, sehingga hal yang dari kerajaan Allah tidak mendapat tempat, tidak mendapat kesempatan. Dan banyak orang Kristen justru fokus daripada hidupnya adalah hal-hal dari dunia. Padahal dunia bisa kita genggam. Termasuk masalah yang berat pun di dunia telah kita kalahkan dari iman kita kepada Yesus. Tapi banyak orang Kristen tidak mau mengerti kebenaran ini. Yang dia pegang, yang terus menggelayuti pemikirannya adalah apa yang sedang terjadi di dunia. Pada dunia ini sebenarnya ada di bawah kendali kerajaan Allah, di bawah otoritas kerajaan Allah. Segala sesuatu bersumber dari sana. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang baik dari kerajaan Allah kalau pikiran kita hanya mempercayai, hanya memandang hal-hal yang dari dunia, yang mengakibatkan tanah hati kita seperti tanah di pinggir jalan. Benih yang ditabur, firman ditabur, kebaikan Allah yang diberi, anugerah Allah yang sudah kita dapatkan dari penebusan Yesus, hanya kita taruh begitu saja di pinggir jalan. Bagaimana hal duniawi tidak bisa melindas atau memakan seperti burung dan menghancurkan benih-benih itu? Karena kita tidak kelola dengan baik. Kita biarkan saja tertabur, kita biarkan saja ada, tapi kita tidak memberikan respon yang positif. Nah, akibatnya kita tidak pernah melakukan ibadah yang sejati. Walaupun secara tubuh jasmani kita berada di tengah-tengah jemaat Tuhan, di dalam sebuah gereja yang megah, dalam suasana situasi yang luar biasa, tapi sesungguhnya kita tidak sedang menjalankan ibadah yang sejati. Karena pikiran kita kemana-mana, hanya fisik kita ada di tempat ibadah. Khotbah tidak bisa kita resapi dengan baik. Mengikuti pujian penyembahan pun ala kadarnya. Konsentrasi kita bukan kepada Tuhan, bukan kepada kerajaan Allah, tapi tetap kepada hal yang fana, yaitu hal dari dunia. Ibadah kita jadi kosong. Inilah ibadah yang bohong. Ibadah yang benar dan tepat, berguna untuk roh jiwa kita, adalah ibadah kita yang sejati. Jangan izinkan benih itu tertabur di pinggir jalan, sehingga dipatok oleh burung-burung, dimakan sampai habis oleh burung-burung itu. Kita butuh benih itu. Kita butuh memberikan respon yang positif. Bersihkan pikiran saudara, perbaharui pikiran saudara, sehingga memiliki pikiran Kristus. Tanah hati Anda akan menjadi tanah hati yang baik. Firman Tuhan berkata demikian, Matius 13 ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Banyak juga di antara kita, orang-orang Kristen, ketika menerima firman, mendengar khotbah, membaca firman, kita saat itu langsung menerima, percaya dengan segenap hati. Kita menerima dengan sukacita.
Kita mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju. Bahkan mungkin mulut kita berkata amin. Tapi ketika datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, iman kita kepada firman itu akan menjadi lenyap. Bagaimana penindasan atau penganiayaan atas firman itu bisa terjadi? Mungkin Anda menghadapi orang-orang kemudian bersikap sinis ketika Anda melakukan kebenaran yang sesuai firman. Kemudian engkau mulai diejek atau mungkin disindir-sindir, wah sok rohani nih ye. Atau bahkan ada yang berdebat begitu frontal atas firman yang kau katakan, nasihat yang kau sampaikan. Padahal nasihat itu sesuai firman. Atau orang melihat kehidupanmu mulai menjauh karena wah sekarang kok jadi orang yang aneh ya. Padahal menjadi pelaku firman itu berarti bukan aneh, tapi justru hidup dalam kehendak Allah yang sempurna. Dan itu yang terbaik. Jadi aneh ketika engkau dipandang oleh orang-orang yang masih duniawi atau memang orang-orang dunia. Engkau aneh dan kau mulai kecil hati. Kau merasa dikucilkan, kau merasa dipandang aneh, kau merasa malu. Atau mungkin kau berada di lingkungan orang-orang dalam keluargamu yang belum sungguh-sungguh bertobat walaupun mereka bilang Kristen, atau juga ada yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Engkau mulai dihardik, engkau dimaki, engkau dimarah, kau mendapat perlakuan yang kurang baik dan sebagainya. Atau mungkin penganiayaan yang lain, penindasan yang lain. Sehingga firman yang tadi yang kau terima dengan gembira, kau simpan dalam hatimu, engkau percaya kepadanya, dan kau sukacita menerimanya, berangsur luntur dan kemudian tergeser dari hatimu. Kau tidak tahan menghadapi situasi orang-orang yang tidak setuju, tidak sefaham dengan firman Tuhan. Kau mulai merasa tertindas, teraniaya, merasa seorang diri. Akhirnya imanmu bukan hanya goyah, tapi kau melepas percayamu kepada firman itu. Jangan sampai terjadi, karena hari-hari ini terus berjalan. Kita sedang menuju kepada satu rencana Allah untuk kita. Jangan kehabisan waktu. Jangan mau terperdaya oleh hal seperti itu. Supaya kita menjadi orang Kristen yang beribadah dengan sejati, dan kita memancarkan terang kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang bengkok hatinya. Nah, Matius 13 ayat 22 berbunyi seperti ini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, bagaimana orang-orang Kristen? Banyak yang tertipu oleh kebutuhan-kebutuhan dunia, kekayaan. Ini adalah tipu daya yang menghimpit engkau. Dan akibatnya firman yang kau dengar dari khotbah, dari pembacaan Alkitab, dari renungan setiap hari tidak tertabur dengan baik. Karena hatimu dipenuhi dengan semak duri, sehingga firman itu bisa menjadi
mati benihnya karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Hidup seperti apa yang menjadi pemikiranmu? Hidup yang sukses, kaya raya, duit banyak, tidak dosa. Tapi jangan oleh karena itu menjadikan tanah hatimu ditumbuhi oleh semak duri, sehingga kau mudah khawatir tentang uang, kesuksesan, jabatan, pengakuan orang lain, dan sebagainya. Engkau lupa bahwa semua itu bisa kita peroleh ketika kita hidup di dalam firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kamu atau kepada kita. Kita lupa itu kuncinya. Keberhasilan, kesuksesan, dan juga pengakuan orang lain, termasuk berkat-berkat materi, ditambahkan kepada kita. Itu kuncinya. Bukan kita yang mengejar apa yang ditambahkan, tapi kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kau sedang mempergunakan anak kunci pada lubang kunci pintu yang benar. Dan kau tahu mempergunakan anak kunci itu sehingga pintu terbuka. Pintu itu adalah Yesus dan kebenarannya. Itu sebabnya dia mengatakan, akulah pintu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ingat firman-firman seperti ini supaya engkau tidak dicondongkan imannya, supaya hatimu tidak dialihkan kepada hal-hal yang dari dunia. Akibatnya engkau mudah khawatir. Nah, firman ini terhimpit oleh hal-hal itu, sehingga hidup kita tidak bisa berbuah. Padahal Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah, baik buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Dan kita menjadi pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan yang menghasilkan buah yang baik. Melekatlah kepada Yesus sebagai pokok anggur, supaya kita tidak terhimpit dalam kehidupan ini oleh kekayaan dan hal dunia. Sehingga setiap benih ilahi yang tertabur, dia akan tertabur dengan baik dan berhasil, bertumbuh serta berbuah, merubah kehidupan kita sehingga kita menikmati ibadah yang sejati sebagai orang-orang kerajaan Allah. Nah, yang dikehendaki oleh Bapa Surgawi adalah tanah yang baik di ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang dikehendaki oleh Bapa Surgawi adalah tanah hati kita adalah tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, tanah hati yang gembur, sehingga benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kehidupan kita nyata, menampakkan kehidupan orang-orang kerajaan Allah, orang-orang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang memang menjadi penyembah dan percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Berbeda dengan yang lain, bahwa kita sudah hidup dalam rencananya, bahwa kita mencerminkan terangnya yang ajaib. Kita menjadi bintang-bintang yang bersinar. Kita tidak akan pernah dipadamkan oleh kondisi dunia, tapi kita menjadi penerang dunia yang gelap dan penyelesai setiap masalah. Jangan
engkau menunda. Mentang-mentang engkau masih merasa muda. Oh, masih muda. Muda seumur-umur saya tuh harus giat tekun. Untuk apa? Cari duit. Betul. Kita semuanya kalau masih dituntut untuk kerja sekuler, lakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tapi semuanya itu harus dilandasi dengan apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka tangan-tanganmu akan diberkati. Engkau akan diberi hikmat. Engkau akan diberi kemampuan, keahlian untuk mengerjakan segala tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu dan berhasil. Jangan engkau menunda waktu sehingga ketika engkau sudah tak berdaya, engkau sudah tidak mampu apa-apa. Karena mungkin dokter mengatakan engkau punya penyakit ini, engkau punya penyakit itu. Engkau sudah melewatkan masa mudamu dengan sia-sia. Baru saat itu engkau butuh Tuhan, serius. Dulu cuma iyalah aku orang Kristen, iyalah aku orang Katolik, iyalah aku sudah berjemaat di sebuah gereja. Tapi kalau diingatkan oleh firman, engkau tidak suka, engkau mengabaikannya. Bahkan hidupmu lebih banyak untuk mengejar yang hal-hal dunia daripada hal-hal rohani yang menjadi kunci hidup kita. Jangan sampai menyesal dan jangan sampai kita harus berjuang begitu keras karena detik-detik yang menegangkan dan detik-detik terakhir baru kita sadar bahwa kemarin-kemarin saya menjadi orang Kristen. Tanah hati saya bukan tanah hati yang gembur, tapi tanah hati yang seperti tanah di pinggir jalan sehingga taburan benih dimakan oleh burung-burung sampai habis, atau tanah hati yang berbatu-batu sehingga mendengar firman itu hanya sebentar saja, atau juga tanah hati kita, tanah hati yang penuh dengan semak duri sehingga mudah ditipu oleh tipu daya kekayaan dan dunia menghimpit firman itu. Jadilah orang Kristen yang bertanah hati subur sehingga engkau memiliki ibadah yang sejati karena mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di Ruko Summerfield, Komplek Taman Kopo Indah 5 nomor 48 Bandung, lantai 2 pada pukul 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat pukul 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.